Sebelum cerita ini kita buka, izinkan saya memberi yang lebih penting dari sekedar ajakan subscribe, yaitu salam. Karena salam adalah doa, yang di dunia yang tak selalu tampak oleh mata, doa adalah pelindung yang paling nyata. Maka saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak penebang kayu dan siluman berhati lembut. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang anak lelaki bernama Raka. Dia adalah anak dari seorang penebang kayu miskin yang telah lama meninggal dunia. Ibunya sakit-sakitan dan tidak mampu lagi untuk bekerja, sehingga Rakalah yang menanggung beban keluarga. Setiap pagi, Raka pergi ke hutan dengan kapak tua warisan ayahnya, menebang ranting, mengumpulkan kayu bakar untuk dijual ke pasar. Meski hidupnya sulit, Raka tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kebaikan akan dibalas suatu hari nanti. Suatu hari, saat sedang mencari kayu di tengah hutan dalam, Raka mendengar suara rintihan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor rubah besar dengan bulu perak yang terluka sangat parah. Tanpa rasa takut, Raka segera membalut lukanya dengan kain dari baju dan segera juga memberikan air minum. Rubah itu memandang Raka dengan mata bersinar dan sangat lembut. "Terima kasih anak manusia," katanya dengan suara yang sangat menyejukkan Raka tentunya. "Aku bukan rubah biasa. Aku adalah siluman penjaga hutan ini." Siluman rubah memperkenalkan diri sebagai sosok seorang Seno. Ia berkata bahwa ia sedang dikejar oleh pemburu siluman jahat dan kehilangan kekuatannya. Raka tanpa berpikir panjang menawarkan tempat pelindungan di gubuk kecil miliknya. Selama beberapa hari, Raka merawat Seno seperti keluarganya sendiri. Ia membagi makanannya yang cuma sedikit, bahkan ia mengorbankan waktunya di pasar untuk tetap menjaga siluman itu. Suatu malam, Seno pun pulih. Dia pulih sepenuhnya dan memperlihatkan wujud aslinya. Seorang pria muda yang amat sangat tampan dengan pakaian bangsawan dan mata yang bersinar biru. Ia mengaku sebagai siluman pelindung dari dunia roh yang sedang menguji para manusia. "Kebaikanmu tulus, Raka," kata Seno. "Karena itu, aku akan memberikanmu satu permintaan apapun yang kamu minta." Raka hanya bisa terdiam. Ia tidak pernah meminta kekayaan, kekuasaan, atau bahkan keabadian. Ia hanya ingin ibunya sembuh dan bisa hidup layak. Keesokan harinya, ibu Raka sembuh total dengan bantuan Seno. Gubuk Raka yang tadinya adalah sebuah gubuk yang amat sangat reot berubah menjadi rumah yang sederhana tetapi nyaman. Tanah di sekitar rumah menjadi subur dan makmur. Tanah di samping rumah itu juga bisa mengeluarkan tanaman langka yang sangat laris untuk dijual oleh Raka. Seno menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan sehelai bulu rubah perak yang bersinar. Desa pun heran
akan keberuntungan Raka. Tapi ia tidak pernah menyombongkan diri. Ia tetap rendah hati dan membantu tetangga yang membutuhkan tenaganya maupun pikirannya. Tahun-tahun berlalu dan kisah Raka menjadi sebuah legenda. Anak-anak desa tumbuh dengan cerita tentang siluman baik hati dan anak penebang kayu yang amat sangat bersahaja. Setiap tahun di musim semi, sebatang pohon dengan bunga perak mekar di halaman rumah Raka. Dipercaya sebagai wujud doa Seno yang selalu melindungi Raka. Berbuat baiklah tanpa mengharap balasan ataupun imbalan. Pesan Raka kepada anak-anak yang mendengarkannya. Karena kebaikan sejati akan kembali padamu dalam bentuk yang tak terduga. Cerita ini adalah fiksi penuh makna tentang ketulusan, pengorbanan, dan imbalan dari kebaikan hati. Dalam dunia yang penuh tantangan, kadang satu tindakan kecil bisa membuka keajaiban yang tak. Dalam kehidupan yang keras dan penuh ujian, seringkali kita lupa bahwa kebaikan kecil bisa menjadi awal dari keajaiban besar. Raka tidak tahu bahwa tindakannya menolong makhluk asing akan mengubah nasibnya dan desa untuk selamanya. Ia tidak menolong karena mengharapkan balasan, tapi karena hatinya tulus. Dan dari ketulusan itulah keajaiban datang tanpa disangka dan tanpa direncanakan. Pesan dan kesannya adalah berbuat baiklah sekecil apapun, karena semesta punya caranya sendiri untuk mengembalikannya padamu. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika kamu merasa ini inspirasi, bisa menginspirasi, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel saya, Kang Jawa, bisa menghadirkan lebih banyak cerita yang penuh makna seperti kisah ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan ingat, kebaikan hatimu tak akan pernah sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.